Jadi dia itu kakak iparnya Risa. Kakak ipar yang selama ini sering bikin Risa pengen pergi dari rumah itu. Kok bisa mereka malah nikah? Wah, ini gak bener. Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 42. Masih belum bisa terima kekasihnya diambil orang. Yoga baru sadar bahwa sejak tadi dirinya hanya melamun. Dia terkesiap dan langsung membuka pintunya. Bisa, ucapnya. Kemudian mereka pun memasuki kamar tersebut. Namun Ari curiga melihat sikap pria itu. Sejak tadi ia merasa ada yang tidak biasa dari Yoga. Dia kenapa sih? Kok kayak ada masalah ya? Tadi juga ke Bagas kelihatannya sinis gitu. Apa mereka punya masalah? Batin Ari. Namun pria itu tidak dapat menebak apa yang sebenarnya terjadi pada rekannya ini. Mereka pun beristirahat sejenak di kamar sebelum melanjutkan ke acara berikutnya. Di kamar sebelah, Bagas memperhatikan sikap istrinya. Dia ingin tahu bagaimana Risa setelah bertemu dengan Yoga. Namun dia tidak ingin membahas pria itu. Bagas lega karena sepertinya Risa biasa saja. Berbeda ketika 1 bulan yang lalu mereka bertemu untuk pertama kalinya di kampus. Gadis itu tampak muram setelah bertemu dengan Yoga. Sayang, kau mau makan di sini apa di resto? Tanya Bagas sambil memeluk istrinya. Saat itu Vio sedang melompat-lompat di kasur. Terserah mas aja, nyamannya di mana aku ikut. Tahut gadis itu. Kamu capek nggak? Kalau capek kita makan di kamar aja. Nanti aku pesenin makanan. Kalau enggak, kita makan di restoran rame-rame sama yang lain, ajak Bagas. Secara tidak langsung dia ingin memberitahu bahwa kemungkinan di resto akan ada Yoga. Gadis itu jadi serba salah harus menjawab apa. Jika dia memilih resto, khawatir suaminya berpikir dirinya ingin bertemu Yoga. Jika tidak, khawatir Bagas curiga. Dia tidak berani bertemu mantan kekasihnya karena masih cinta. Gimana kalau kita tanya Vio aja? Vio mau makan di mana? Risa langsung mengalihkan pertanyaan itu pada putrinya. Aku mau di luar bunda, tapi abis itu berenang ya, pinta bocah tersebut. Risa pun lega. Mas dengar sendiri kan? Aku sih ikut apa kata Vio aja, ucap wanita itu. Bagas tersenyum. Dia merasa istrinya sangat pintar membaca situasi. Akhirnya mereka memilih makan siang di resto, kemudian lanjut berenang sore hari. Malam hari adalah acara pembukaan gathering. Mereka menghadiri acara tersebut di ballroom. Acaranya semi formal. Bagas memakai kaos seragam khusus acara tersebut, sedangkan Risa memakai kaos berwarna senada. Saat Yoga berjalan memasuki ballroom, dia mendengar Steffi dan temannya sedang bergosip. Sampai saat ini dia masih tidak terima karena Bagas menikah dengan Risa. Gue gak habis pikir, katanya dulu Pak Bagas cinta banget sama Bu Rina. Kok bisa malah langsung nikah lagi? Malah kelihatannya mesra banget tuh. Emang dasar laki-laki gak ada yang bisa dipercaya ya? Ucap Steffi kesal. Kelopak mata Yoga terbuka lebar. Mendengar nama Rina, ia ingat bahwa itu adalah nama mendiang kakaknya Risa. Maksud mereka apa? Batinnya. Hatinya bertebar kencang saat menyadari sesuatu. Jadi, dia itu kakak iparnya Risa. Kakak ipar yang selama ini sering bikin Risa pengen pergi dari rumah itu. Kok bisa mereka malah nikah? Wah, ini gak benar. Batin pria itu. Hatinya panas membara setelah menyadari bahwa Bagas adalah kakak ipar yang dulu sering Risa ceritakan. Dia tahu betul bagaimana sikap pria itu pada Risa selama ini. Aku terlalu sibuk cemburu sampai gak sadar kalau dia laki-laki bajingan itu. Gumam Yoga. Dia tak terima karena pria yang menikahi Risa adalah kakak iparnya sendiri. Yoga melangkah cepat ke arah tempat duduknya. Kebetulan meja mereka bersebelahan. Pria itu memicingkan mata ke arah Bagas, seolah siap mengibarkan bendera perang. Aku gak akan biarin dia nyakitin kamu lagi, Riz. Aku yakin kamu pasti dipaksa. Batinnya. Dia jadi berpikiran negatif karena ia hanya tahu bahwa selama ini sikap Bagas pada Risa tidak baik.
Ia pikir orang seperti itu mana mungkin bisa membahagiakan mantan kekasihnya tersebut. Sungguh hatinya sangat tidak rela. Bagi Yoga, kebahagiaan gadis tersebut adalah segalanya. Ia sangat mencintai Risa dan ingin selalu melindunginya. Pria itu terus menatap Risa tanpa rasa takut, sampai Bagas menyadarinya. Sebagai seorang suami tentu saja dia merasa risih. Kurang ajar banget itu orang, berani menatap istriku terang-terangan, batinnya. Dia sangat geram pada pria itu. Rasanya ia ingin menghajar Yoga saat itu juga. Namun Bagas berusaha untuk tetap tenang. Akhirnya dia pun menunjukkan bahwa gadis itu adalah miliknya. Bagas melingkarkan sebelah tangannya di punggung istrinya, merangkul gadis itu supaya mereka lebih rapat. Terus mengajak Risa bicara agar gadis itu tidak sempat untuk menoleh ke arah Yoga. Tentu saja hal tersebut membuat Yoga berapi-api. Ia ingin sekali menepis tangan Bagas dari tubuh Risa. Dia merasa pria itu tidak pantas untuk mendapatkan gadis sebaik mantan kekasihnya. Hingga akhirnya gadis itu pamit ke toilet pada suaminya. "Mas, aku ke toilet dulu ya," ucapnya. "Aku antar," sahut Bagas tegas. "Gak usah, kasihan Vio kalau ditinggal. Kan dia lagi makan. Aku bisa sendiri kok," jawab gadis itu. "Ya udah, kamu bawa HP. Kalau ada apa-apa langsung kabari aku ya," pinta pria itu. "Oke," jawab Risa sambil tersenyum. Gadis itu pun pergi ke arah toilet untuk buang air. Melihat mantan kekasihnya pergi, Yoga langsung berdiri dan membuntutinya. Tak peduli meski di sana ada suaminya. "Sialan, mau kemana dia?" batin Bagas. Dia sadar pria itu ingin membuntuti istrinya. Namun dia bimbang, tidak mungkin dirinya meninggalkan Via begitu saja. Akhirnya dengan terpaksa, Bagas menitipkan putrinya itu pada Ari. "Ri, titip bentar ya, gue mau ke toilet," ucap pria itu. "Oh iya siap," sahut Ari. "Adik cantik sama om dulu ya," ucap pria itu. Kebetulan dia sudah mengenal Vio karena pernah beberapa kali bertemu dengannya di rumah Bagas. "Oke om, Bapak jangan lama-lama ya," pinta bocah itu. "Ya sayang, ini pudingnya dihabisin ya," sahut Bagas sambil mengusap kepala putrinya. Lalu dia pun segera pergi menyusul Yoga. Setibanya di sana, Bagas tidak langsung menegur Yoga. Dia bersembunyi di balik dinding, kemudian memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh pria itu. Keningnya mengerut saat melihat Yoga mencegat Risa yang baru saja keluar dari toilet. "Riz," ucap pria itu. "Mas, tolong jangan halangi jalan aku," tegur Risa saat Yoga menghalangi jalannya. Awalnya Bagas ingin langsung menghadang, namun dia mengurungkan niatnya. Ia pikir dirinya pun perlu tahu apa yang sebenarnya ada di hati istrinya. Akhirnya ia memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka dari balik dinding. "Kita perlu bicara, Riz. Kamu belum jelasin apa-apa ke aku," ucap Yoga memelas. Risa berpikir sejenak. Sebelumnya, Bagas mengatakan dia ingin memberi istrinya itu kesempatan untuk bicara dengan mantan kekasihnya tersebut. Ia pikir mungkin ini adalah momen yang tepat. "Oke, tapi aku nggak punya banyak waktu. Aku akan jelasin singkat aja ya," jawab gadis itu. Yoga mengangguk. Dia mengajak gadis itu untuk bicara di tempat yang sepi. Bagas pun membuntuti mereka diam-diam. "Jadi laki-laki yang kamu nikahi itu kakak iparmu, Riz?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Risa mengangguk. "Iya," sahutnya. "Kok bisa? Kenapa kamu mau nikah sama dia? Apa kalian dipaksa? Kalau iya, bilang aja sama aku, biar nanti aku bantu bicara sama keluarga kamu," ucap Yoga sambil memegang lengan Risa. Bagas mengepalkan tangannya erat-erat. Dia geram sekali melihat pemandangan itu, namun sebisa mungkin dirinya menahan diri. "Awalnya kami emang nikah karena terpaksa, Mas. Aku gak cinta sama dia. Dia juga gak cinta sama aku. Tapi kamu gak perlu repot-repot bantu aku," jawab gadis itu sambil menepis tangan Yoga. "Loh, kenapa?" tanya Yoga tak terima. Bagas kecewa mendengar jawaban Risa, namun perasaannya berubah setelah gadis itu lanjut bicara. "Karena sekarang kami udah saling cinta, Mas." Yoga ternganga mendengarnya. "Kok bisa? Kamu itu kan cintanya sama aku, Riz. Hubungan kita gak sebentar. Gak mungkin kamu bisa tiba-tiba move on begitu aja."
Tegas pria itu kesal. Tapi nyatanya aku bisa. Mungkin karena hubungan yang kami jalani adalah hubungan halal, dan sikap dia selalu baik sama aku. Jadi aku merasa nyaman dan dicintai. Gak ada alasan buat aku benci sama suamiku sendiri. Tutur gadis itu. Kamu lupa apa yang pernah dia lakuin ke kamu? Tanya Yoga. Risa menggelengkan kepala. Enggak kok, tapi bukan berarti aku harus benci sama dia. Manusia itu bisa berubah. Selama sikapnya bisa baik ke aku, sebagai istri aku juga harus bersikap baik sama dia. Tutur gadis itu. Tapi Riz, masa kamu lebih milih Duda daripada aku yang selama ini kamu cintai? Keluh Yoga. Ini bukan masalah milih atau dipilih, tapi ini masalah takdir. Mungkin kita udah lama berhubungan, tapi kalau emang gak jodoh mau dikata apa? Sedangkan aku dan dia sama sekali gak nyangka kalau akhirnya kami akan nikah. Pernikahan itu bukan permainan, Mas. Hubungan kami sakral di mata Tuhan. Jadi aku minta maaf yang sebesar-besarnya karena udah ngecewain kamu. Aku juga gak ada niat buat ngelakuin ini. Awalnya aku nikah sama Mas Bagas cuma karena kasihan sama Vio. Dia butuh sosok ibu. Lagi pula ini semua atas permintaan mendiang Mbak Rina. Kami gak mungkin nolak wasiat itu. Jelas Risa panjang kali lebar. Lelaki yang cinta sama istrinya terus langsung nikah lagi setelah istrinya meninggal dan langsung jatuh cinta sama kamu. Apa kamu percaya cintanya murni? Apa kamu yakin dia setia? Tanya Yoga. Percaya, Mas. Jawab Risa yakin. Kenapa bisa? Kalau dia setia harusnya dia gak langsung nikah sama kamu setelah istrinya meninggal. Tegas Yoga. Risa menghela napas dalam-dalam. Karena dia sadar bahwa orang yang meninggal gak mungkin hidup lagi. Mas Bagas juga bukan orang bodoh yang harus meratapi nasib. Hidup harus tetap berjalan. Lagi pula selama Mbak Rina masih ada, dia selalu setia. Jadi aku percaya sama dia. Jawab gadis itu. Jadi sekarang kamu lebih milih dia daripada aku, Riz? Tanya Yoga memelas. Tentu, Mas. Biar gimana pun dia itu suamiku. Sedangkan selama ini kita cuma pacaran. Aku gak mungkin lebih milih hubungan yang gak halal. Jawab gadis itu. Sebenarnya dia tidak ingin menyakiti perasaan Yoga. Namun sejak tadi pria itu selalu menyudutkan Bagas. Sebagai istri dia merasa harus membela suaminya. Tapi kan aku udah janji mau nikahin kamu. Cuma perlu tunggu sebentar lagi. Dan sekarang aku udah pulang, siap buat nikah, tapi kamu malah udah jadi istri orang. Keluh Yoga. Mungkin karena kita emang bukan jodoh, Mas. Sekali lagi aku mau minta maaf sama kamu. Semua ini di luar kendaliku. Bahkan aku pun gak bisa ngandalin perasaanku sendiri, Mas. Ujar Risa. Yoga menggelengkan kepalanya. Gak bisa gitu dong, sayang. Aku masih cinta sama kamu. Lebih baik kamu ceraikan dia dan nikah sama aku, oke? Pinta pria itu mulai gelap mata. Akhirnya Bagas sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung keluar dari persembunyian dan menghajar Yoga habis-habisan. Bajingan, pekiknya. Bersambung.